apa ya? Nah, ini tuh kadang-kadang suka ada yang kepleset-kepleset tentang hal ini. Siap ya? Let's go. Oke, ketemu lagi di Bang Gufron Mahendra Channel. Untuk hari ini nggak ada salahnya kalau kita bersyukur kepada Sang Pencipta karena kita sudah punya waktu. Kita mulai dari cita-cita dulu, hal yang membuat kita akhirnya nggak mau bertemu dengan orang-orang gitu ya. Mungkin alasannya bermacam-macam, mulai dari nggak suka gayanya, yang pasti ini dimulai dari ketidaksukaan, ya, atau mungkin norak gitu segala macam. Akhirnya nggak suka sama dia. Ketidaksukaan terhadap seseorang ini berefek kepada ketidaksukaan sama jenis pekerjaannya. Nah, ini bahaya banget gitu. Padahal pekerjaannya dan apa yang dia kerjakan sebenarnya baik-baik saja. Udah nggak suka sama pribadinya, akhirnya seperti yang semua dia kerjakan sepertinya udah yang nggak bagus gitu. Gara-gara kita udah nggak senang duluan sama orangnya. Bisa jadi ketidaksukaan kita sama seseorang karena kekurangan pemahaman kita terhadap orang lain tersebut, atau kita tidak memahami karakter dari si orang itu sendiri. Itu kayak apa ya, orangnya udah yang kayak nggak disukain duluan sebelum dia sempat ngapa-ngapain gitu. Oke, tujuan untuk hari ini memahami tentang karakter dasar ini, yang informasinya akan saya beritahukan ke teman-teman adalah, pertama, supaya kita bisa mendeteksi karakter kita sendiri yang sebelah mana gitu. Yang kedua, ya pasti memperbaiki setelah kita tahu karakter kita seperti ini dan ternyata yang kayak begini-begini bakalan bikin orang jadi nggak suka berinteraksi dengan kita dan akan bahaya kitanya nanti di jenis pekerjaan kita misalnya. Kita harus perbaiki itu. Dan yang ketiga, kita bisa tahu karakter orang kayak gimana. Kita harus deteksi orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama ya, misalnya keluarga dulu gitu kan ya, terus tetangga mungkin, terus teman-teman di tempat kita, sampai teman kerja dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk ngetahuin karakter tuh dulu tuh disebut kayak apa ya, wah ini orang ini tahu gaya kita, atau kayak karakternya kayak ilmu yang ajaib gitu. Sebenarnya sih enggak ya, bukan ilmu ajaib, bukan ilmu kanuragan ya, bukan kesaktian yang harus kayak yang puasa 7 hari 7 malam, mandi kembang dan lain sebagainya, bertapa di air terjun. Itu bukan untuk ngedapetin cara informasi tentang karakter. Nah, kita banyak ya teman-temannya. Jadi gini nih, ngomongin soal karakter itu nggak tuntas di satu orang ternyata untuk ngebahasnya. Maksudnya kita nggak bisa ambil dari satu orang terus tuntas kita selesai untuk ngebahas karakter, nggak juga gitu. Karena memang karakter ini sendiri itu sudah jadi suatu ilmu yang pemahamannya tuh macam-macam banget gitu. Nah, saya sekarang mencoba ambil dari satu sisi aja. Kalau teman-teman sudah pernah dengar tentang karakter ini yang dari satu sisi yang saya bahas ini, ya nggak apa-apa, jadi pengulangan di teman-teman. Yang namanya pengulangan pasti akan membuat semuanya jadi lebih sempurna. Practice make perfect. Buat yang baru dengar, wah, kalau yang buat baru dengar ini bakal jadi satu hal yang menarik juga nih. Kita meluncur ke zaman Yunani kuno. Wois. Meluncur ke Yunani kuno, mau nggak? Ya, ke sebelum Masehi. Kita menuju ke sana ya. Oke, ini kisaran tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Di sana tersebutlah seseorang yang sangat terkenal gitu, melegenda namanya. Jadi saya kasih, nanti teman-teman bisa search juga, namanya Hippocrates. Nah, ini adalah seorang dokter dari Yunani kuno itu. Dulu sih nggak tahu ya namanya apa dia ya, tabib kah atau apakah namanya. Yang jelas Hippocrates ini adalah figur medis yang paling terkemuka, bahkan sampai sekarang dia dikenal dengan bapak kedokteran juga. Ya, apa namanya ya? Dulu tuh kalau di Yunani kuno, di zaman Hippocrates itu, mungkin sebelumnya juga, terkenal banget sama yang namanya pemikiran tahayul, bahwa penyakit-penyakit itu nggak, yang obat-obatannya tuh kayak nggak nyambung gitu, dan penyakit-penyakit itu dihubung-hubungkan dengan dengan tahayul gitu. Nah, disinilah akhirnya Hippocrates ini mau matahkan hal tersebut, yang memang dapat kecaman juga gitu awal-awalnya, tapi dia akhirnya bisa menemukan penyakit A, obatnya apa, yang seperti itu secara medisnya. Makanya dia dikenal sebagai figur medis, bakal disebut sampai dengan sebutan bapak kedokteran, Hippocrates, sebelum Masehi. Nah, abad-abad pertengahan dia udah mulai nih mencari-cari, mempelajari, memahami tentang mode-mode kepribadian teman-teman. Sekaligus dia juga yang punya dalil bahwa pribadi-pribadi seseorang itu dipisahkan dengan 4 temperamen. Tuh, jadi ada 4 temperamen yang akan kita bahas untuk hari ini. Nah, temperamen itu sendiri apa sih? Temperamen itu kayak gaya perilaku seseorang ya. Bisa dibilang itu cara khasnya dia dalam memberi tanggapan atau reaksinya dia gitu, cara khasnya dia untuk bereaksi. 4 itu apa aja? Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar. Saya akan sebutkan 4 itu. Yang pertama
adalah Phlegmatis, karakter cinta kedamaian. Ini melankolis yang kedua. Melankolis yang kedua sempurna dan perfeksionis. Yang ketiga adalah Sanguinis. Sanguinis ini dia terkenal populer, jadi kayak yang pusat perhatian gitu orangnya. Terus yang keempat adalah Choleris. Choleris ini orang yang punya kemauan kuat. Kita bahas dulu satu persatu, dimulai dari yang pertama, Phlegmatis. Manusia di dunia itu 30-36%-nya didominasi sama karakter ini. Ya, jadi seorang tipe karakter Phlegmatis itu menunjukkan pribadi yang mudah diatur. Cenderung dia diem, kalem, suka ngalah gitu ya. Punya rasa toleransi yang cukup tinggi. Terus mudah disuruh, mau juga disuruh-suruh gitu, suka ngalah, terus nggak suka konflik. Ketika dihadapkan sama suatu masalah ya, dia itu akan mencari solusi dengan cara yang damai dan diselesaikan dengan tenang. Yang nomor 2 adalah melankolis atau sempurna. Oke, kepribadian melankolis atau sempurna ini merupakan tipe kepribadian yang punya karakter cenderung bersikap rapi, teratur, punya planning, mampu mempertimbangkan segala sesuatu dan melihat hal-hal yang kecil. Karena perfeksionisnya itu tadi, jadi dia melihat hal-hal detail, dia bisa melihat hal-hal detail. Jadi kalau ada satu kejadian, dia benar-benar urutin terus kejadiannya teman-teman, dari mulai awal start ya sampai dengan selesai itu seperti apa dia urutin semua. Apa ya, dia orang tipe melankolis suka ngatur orang lain, karena kalau nggak terlihat sempurna versi dia akan komentar dan dia akan coba untuk berubah itu, sehingga nanti bisa sempurna sesuai dengan versinya yang dia inginkan. Dia coba untuk menjagain semua kemungkinan gitu. Dia merasa nggak puas kalau segala sesuatu berjalan nggak sesuai dengan apa yang sudah dia atur gitu ya, apa yang sudah diplanningin sama dia, apa yang sudah dijaga sama dia dari semua sisinya. Dia ngerasa nggak puas kalau misalnya ada sesuatu yang masih, aduh kok ini nggak kepikiran sama gue ya, kenapa, selalu seperti itu. Jadi pemikirannya itu terlalu sempurna, terkadang dia nggak terlalu rumit, padahal nggak perlu segitu juga menurut orang-orang di sekitarnya. Ketiga, Sanguinis atau populer. Nah, kalau yang ini pusat perhatian orang-orang ke dia nggak masalah gitu. Jadi dia senang, dia punya percaya diri yang cukup tinggi, dia suka banget sama kepopuleran. Kalau misalnya lagi kumpul-kumpul nih bareng-bareng sama teman-teman yang lain gitu ya, dia mencoba untuk mencairkan suasana tempat kumpul-kumpul itu menjadi sebuah pesta gitu. Walaupun sebenarnya kumpul-kumpul tadi itu dalam hal yang cukup serius gitu. Memang keseriusan sama dia bukan berarti nggak bisa bersenang-senang kayak orang-orang tipe kayak gini itu konsentrasinya emang agak sedikit susah untuk diajak serius gitu, pengennya yang bercanda aja gitu kan, dan pikirannya memang sangat cukup pendek ketika ngambil sebuah keputusan. Udah gini aja kayak gitu, cepet banget dia ngambil keputusannya. Demonstratif orangnya, jadi menggunakan seluruh tubuhnya dia tuh untuk menggambarkan situasi gitu, untuk happy gitu. Ayo kita segera meluncur, bener-bener tangannya diajak kayak begitu, yo meluncur kayak gitu ya. Diungkapin semua ekspresif gitu. Punya sih ide yang bagus, cuman nggak mampu gitu nyelesain sampai akhir. Dia idenya kayak yang boom gitu, cuman udah selesai hasil dari boomnya berantakannya seperti apa itu nggak kepikiran sama dia untuk ngeberesinnya kayak apa. Yang terakhir, yang keempat, ya kita sudah sampai ke yang keempat. Yang keempat adalah Choleris atau kuat. Choleris yang kuat ini merupakan tipe kepribadian yang tegas teman-teman. Jadi tipenya tuh tipe kayak seorang pemimpin gitu ya. Dia suka ngatur memang, ya kan? Dia suka ngatur, sini kurang kesini. Bukan tukang parkir ya. Beda. Ini pemimpin gitu ya. Tukang parkir juga suka ngatur sih, tapi dalam rangkanya beda gitu ya. Bukan berarti setiap tukang parkir adalah Choleris, enggak juga gitu kan. Jadi dia emang suka ngatur, suka petualangan, suka tantangan baru yang kayak gitu. Punya ketegasan dalam menekankan keputusan, dia asertif banget, nggak mudah menyerah, dia nggak mudah mengalah kalau dapat hal A ya, ayo coba kita semangat semuanya, kita akan maju semua, maju tak gentar gitu kan, pokoknya harus maju. Tipe Choleris ini menjadi sosok yang selalu didam-damkan oleh orang lain karena kayak keren gitu, kuat banget. Cuman dari kekuatan yang dia punya secara kesempurnaan gitu ya dalam memimpin gitu ya, dia tuh sebenarnya dibalik itu semua dia lupa gitu kalau dia tuh cenderung jarang untuk bersenang-senang. Nah, jadi kayak orang pulang piknik gitu deh, ya kan? Jadi orangnya kayak yang mindsetnya tuh kayak yang target setting gitu, ya. Terus nggak mudah patah semangat juga kalau dia gagal dengan A, B, C, dia akan coba terus gitu ya. Oke, kurang lebih itu yang udah kita bahas untuk hari ini. 4 karakter menurut Hippocrates ya, dari top sebelum Masehi loh ini udah ada. Ya, jadi kita bahas ini ya 4 karakter ini seperti tujuan awal
kita ngebahas ini adalah pertama untuk ngedeteksi kira-kira kita ada di yang mana. Yang kedua adalah kita bisa beradaptasi, bisa memperbaiki situasinya, ya. Dan yang ketiga tentunya untuk melihat orang lain. Jadi orang lain kayak gimana, jadi kita bisa bersikap berjaga-jaga sebelumnya ketika kita harus berhadapan dengan orang itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk ngebahas pemahaman dasar tentang karakter orang. Buat teman-teman yang pengen mendalami lagi jenis karakter dari sisi yang lainnya, itu sah-sah aja. Perkaya diri kita terus teman-teman, supaya kita bisa lebih punya nilai di aktivitas keseharian kita. Saya Gufron Mahendra, pamit dulu dari Bang Gufron Mahendra Channel. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.